Come on. Di awal film, diperlihatkanlah para tentara bayaran yang sedang meringkus para teroris. Mereka semua mengeluarkan seluruh senjata untuk menangkapnya. Namun sayang sekali, mereka semua adalah bukan teroris ecek-ecek. Tanpa diduga, para teroris tersebut menjatuhkan mobil tentara, sehingga mereka pun langsung menyusul mobil tersebut untuk meringkus tentara bayaran. Namun apa yang terjadi ketika mereka semua berbalik, tentara bayaran tersebut langsung bersembunyi dan menyerang. Oh, akhirnya teroris tersebut terpaksa dibunuh karena telah melawan. Kisah akan berfokus kepada seorang tentara bayaran yang bernama Parker. Dia adalah tentara bayaran yang paling ditakuti di beberapa tempat untuk meringkus para teroris, sehingga teroris yang ada telah dibunuh oleh temannya sendiri. Lalu tiba-tiba untungnya dengan sigap, Parker pun langsung menghentikan temannya yang sedang membunuh para teroris, karena menurutnya teroris tersebut adalah jalan untuk meringkus kejahatan yang telah terjadi. Dalam perbincangan mereka berdua antara Parker bersama temannya yang bernama Spider, mereka pun akan merencanakan sesuatu untuk mendapatkan sebuah karir. Namun di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja ada seseorang yang menelepon Parker. Dia adalah polisi setempat, sekaligus kenalan dari Parker, mengatakan bahwa ayahnya telah meninggal. And your dad got caught underneath it. Singkat waktu, selang beberapa lama setelah mendapatkan sebuah kabar dari sheriff, maka Parker pun langsung datang ke sheriff setempat untuk mendapatkan sebuah kabar dari ayahnya yang telah meninggal. Dia yang bernama Sheriff Jesse, dan kebetulan si Jesse ini adalah pacarnya si Parker yang berada di kampung halaman. Mereka pun langsung menceritakan tentang kronologi tentang ayahnya yang telah meninggal karena tertimbun longsor ketika berada di dalam tambang. Kemudian Jesse pun langsung memberikan sebuah catatan kecil yang telah ditemukan di bawah meja. Mungkin saja dalam keadaan seperti ini, ayahnya telah bunuh diri karena kesepian, anaknya lama sekali tidak pulang. Akan tetapi mereka semua masih melakukan identifikasi apakah itu semua adalah bencana alam atau bunuh diri. Singkat waktu, Jesse yang telah berperan sebagai pacarnya Parker langsung mengantarkannya Parker ke rumah untuk bisa bersiap-siap dan mengenang bersama ayahnya. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Jesse pun langsung meninggalkan Parker sendirian karena mengerti hari ini adalah hari belasungkawa untuk bisa mengenang sang ayah tercinta. Bertahun-tahun mereka semua berpisah, namun ketika bertemu ayah sudah tiada. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana malam hari ini keadaan hujan deras, maka si Parker langsung ngudut supaya bisa menghangatkan badan. Akan tetapi tiba-tiba saja ada mobil mendekat dan masuk ke dalam rumah. Mikey? Dan sekali memang dikagetkan, ternyata itu adalah pekerja sang ayah yang selalu setia menemani ayah ketika sedang hidup di dunia. Dia yang bernama Mickey.
si Mickey pun mengatakan kepada Parker bahwa sang ayah mungkin saja memang terkena kecelakaan ketika ditambang, tetapi belum pasti, sehingga Parker pun meminta kepada Mickey untuk mengantarkannya ke TKP. Is that a camera? Kemudian, tanpa banyak basa-basi, maka si Mickey pun langsung mengajak Parker ke dalam tambang yang selalu cintai oleh sang ayah. Setiap hari, sang ayah selalu melakukan aktivitasnya di dalam tambang ini, entah apa yang telah terjadi. Dan runtuhan yang menjadi sebuah TKP yang telah meluap dan memakan korban sang ayah, sehingga mereka pun langsung melihat-lihat. Maka Parker pun heran kenapa ada bongkahan batu seperti ada ledakan. Batu tersebut memang mencurigakan. Kemudian Parker pun melihat perkakas ada sebuah granat, maka granat tersebut pun langsung dicoba di tempat lain untuk memastikan. Sungguh membingungkan, di mana sekarang Parker mengetahui bongkahan batu bekas ledakan yang ada di dalam tambang sama halnya bongkahan batu seperti yang telah diledakkan di luar tambang. Mungkin saja di sana kita akan melihat bahwa ayahnya si Parker ini mati bukan karena bencana alam. Lalu kemudian di dalam bar yang sangat ramai yang telah dimiliki oleh sang ayah, tiba-tiba saja ada seseorang yang bernama Elvis. Dia adalah pemuda preman setempat yang selalu mengganggu di tempat ini, sampai-sampai selalu menunggu kedatangan Parker. Namun Parker tidak peduli dengan orang yang seperti itu, apalagi seseorang pengangguran. Lalu kemudian Parker bersama Mickey pun langsung keluar hanya untuk mengecek semua apa yang telah dibangun oleh ayahnya. Tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang telah memakai persenjataan lengkap dan menuju ke sebuah tempat. Maka Parker pun langsung penasaran apa yang dilakukannya. Oh, betul saja sekelompok orang tersebut akan melakukan perampokan di sebuah toko, dan Parker pun langsung menghambatnya. Singkat waktu, keesokan harinya Parker yang masih melakukan identifikasi tentang kematian ayahnya, tiba-tiba saja dia melihat sebuah ledakan di belakang bukit. Apa yang terjadi? Maka Parker pun langsung melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ternyata itu adalah si Elvis yang mendapatkan senjata RPG. Lalu kemudian setelah mendapatkan sebuah informasi yang sangat janggal, maka Parker pun langsung menelepon temannya yang bernama Spider untuk bisa melakukan peretasan tentang CCTV yang tersebar di seluruh kota termasuk di dalam tambang, supaya bisa mengetahui apakah ayahnya itu memang meninggal ketika kecelakaan bencana alam atau ada seseorang yang telah membunuhnya. Spider pun langsung mengatakan akan mengeceknya beberapa hari ke depan supaya bisa memastikan untuk menangkap orang tersebut. Kemudian ketika itu juga Parker mendapatkan sebuah informasi dari sebuah CCTV karena ada sebuah transaksi di mana si Elvis akan menjual senjata-senjata ilegal kepada mafia setempat. Dan sekarang mereka semua sedang melakukan uji coba terhadap senjata tersebut untuk membayar dengan harga yang sangat mahal. Oh, hampir saja Parker tertembak oleh orang-orang tersebut. Kesepakatan yang sangat mengerikan. Mereka semua akan mendapatkan sebuah senjata di suatu tempat dengan bayaran tersebut. Lalu kemudian selang beberapa saat setelah itu, kita akan diperlihatkan seorang politikus yang bernama Senator Swan, yang sekarang melihat Jesse bersama Parker sedang nyangcut di sebuah restoran. Mereka pun langsung dihampiri oleh Senator. Dan ternyata Senator ini adalah ayahnya dari Jesse, mengatakan kepada si Parker untuk mengundangnya makan malam sehingga bisa memutuskan tanggal kawin supaya bisa menjadi menantu. Singkat waktu ketika itu juga mereka langsung melakukan perbincangan sampai malam, bahkan sampai oleng. Bukan hanya itu saja, sampai bergoyang. Akhirnya tepar di atas ranjang.
Akan tetapi kita melihat bahwa Parker yang masih melek, dia pun langsung menjalankan sebuah misi, menggeledah semua barang-barangnya si Jesse untuk mendapatkan informasi. Las músicas y las flores lloran, lloran que está. Lalu kemudian setelah menabur abu bapaknya Parker, mereka pun langsung mengundang si Parker ini untuk melakukan makan malam bersama senator dan para keluarganya, supaya mereka semua bisa menjadwalkan hari kawin dan akan mendapatkan sebuah perayaan yang sangat meriah. Karena apalagi senator ini adalah politikus yang terkenal di kota ini. Namun di tengah perbincangan, tiba-tiba saja Spider menghubungi Parker untuk bergerak. I gotta go. Singkat waktu, memang betul, ternyata si Elvis dan para konco-konconya pun telah menggeledah tambang milik ayahnya. Tanpa diduga, tambang tersebut ternyata adalah tempat persimpangan senjata yang telah dibangun oleh sang ayah. Kemudian ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Spider, maka si Parker pun langsung datang ke tambang dengan keadaan yang sangat marah dan menghajar Elvis sampai babak belur. Get out of his Did it didn't. Hey. Please. Geblek sekali. Tanpa diduga kekacauan tersebut, si Jesse malah menangkap si Parker. Entah apa yang terjadi. Lalu kemudian dengan keadaannya seperti itu, ternyata kita semua bisa mengungkap, ternyata si senator mempunyai dua anak, yaitu Elvis dan Jesse. Mereka bertiga mempunyai sebuah rencana buruk untuk bisa mendapatkan sebuah uang yang sangat besar, yaitu menjual seluruh senjata yang dimiliki oleh ayahnya Parker. Dengan kata lain, mereka pun telah terpojok oleh si Parker yang telah mengetahui kedok buruk dari mereka bertiga. Akhirnya mereka pun harus bisa melakukan interogasi kepada si Parker karena telah mengetahui kedok buruk mereka bertiga, supaya bisa menutup mulut. Kemudian ketika itu juga si Parker memang sudah mengetahui semua kejanggalan yang telah menimpa ayahnya. Dengan demikian, Parker sudah mempunyai barang bukti. Seluruh CCTV yang ada di tempat ini sudah diretas bahwa barang bukti sudah ada di tangannya. Mereka pun langsung menyiksa Parker. Come on. Untung saja Parker berhasil kabur dari tempat kepolisian dan menjauh dari mereka semua untuk merencanakan sesuatu. Namun sayangnya, ketika di tengah-tengah perjalanan, Parker mulai oleng dan pusing karena telah dihajar oleh mereka semua. Akhirnya Parker pun langsung menabrak tebing dan diselamatkan oleh orang lain. Kemudian selang beberapa lama setelah itu, maka Elvis pun langsung datang ke keluarga Parker, di mana bibinya Parker langsung dihajar oleh si Elvis untuk mengetahui di manakah Parker berada. Ketika digeledah seluruh ruangan, ternyata Parker memang tidak ada di tempat ini, sehingga si Elvis pun langsung pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi untungnya Mickey bersama si Bibi langsung mendapatkan sebuah ruangan bawah tanah, yang dimana si Parker telah dirawat oleh mereka berdua karena mengalami sebuah demam yang sangat tinggi, sehingga harus beristirahat untuk bisa memulihkan badan. Well, this is the reason why Pops. Singkat waktu, 3 hari telah berlalu, di mana Parker sudah mulai baikan. Dia pun berusaha untuk bangkit karena mengingat tentang kejadian sang ayah, dan langsung mengajak Mickey untuk mempersiapkan sesuatu.
Kemudian Parker pun langsung menelepon seseorang untuk mendapatkan sebuah persenjataan, karena pastinya di mana Jesse, Elvis, dan Senator sudah menjalin hubungan yang sangat mengerikan untuk melakukan transaksi bersama para mafia. Kemudian Parker pun langsung diajak untuk bisa mendapatkan sebuah senjata tersebut. Well, you got the perfect one. Te amo. Oh, ternyata seluruh warga sudah mengetahui tentang busuknya si Elvis bersama Senator yang telah dilindungi oleh Jesse sebagai sheriff. Tetapi di sini Parker mengatakan kepada seluruh masyarakat akan menguak pada hari ini dan akan menyelesaikan semua masalah yang ada di kota ini. Singkat waktu, malam pun telah tiba, di mana Parker sudah mempersiapkan seluruh persenjataan dan langsung diantar oleh Mickey untuk datang ke kediamannya si Elvis untuk bisa melakukan pembalasan. Kemudian si Parker pun sudah melakukan mengendap-endap dan menyusup ke rumahnya si Elvis untuk bisa mendapatkan sebuah informasi dan akan melakukan pemergokan termasuk juga peringkusan kepada mereka semuanya. Akan tetapi ketika mereka semua melihat ada anak buahnya. Where's Jesse and Elvis? Oh, dirasa Jesse dan Elvis bersama Senator tidak ada di tempat ini. Mereka pun mengatakan semuanya ada di dalam tambang. Tanpa banyak basa-basi, maka Parker pun langsung datang ke tambang ayahnya untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, di mana keadaan pun semakin genting karena mereka semua telah menguasai tambang milik ayahnya secara terang-terangan. Kemudian Parker pun langsung datang ke sebuah tebing untuk bisa membidik mereka semua satu persatu dan akan menghajar secara habis-habisan. Namun sayangnya Spider yang tidak mengetahui bahwa tambangnya telah dikuasai tiba-tiba saja datang dan akhirnya rencana pun menjadi kacau. Ya, sungguh mengerikan karena rencana sudah menjadi berantakan. Akhirnya Parker pun langsung menyusup ke dalam tambang untuk menyelamatkan Spider. Dengan menguntip semua pembicaraan yang dilakukan oleh Jesse, ternyata mereka semualah yang telah membunuh sang ayah tercinta untuk menguasai tambang. Oh, akhirnya Spider pun telah diselamatkan oleh Parker. Mereka berdua pun langsung memegang senjata untuk melakukan peringkusan. Namun tiba-tiba saja konco-konco telah datang. Dan sekali tanpa diduga Parker pun telah tertembak di dalam lengannya sehingga dia pun merasa kesakitan untuk bisa bergerak. Namun dalam keadaannya sangat genting, tiba-tiba saja seseorang datang dan penyerangan terus saja bertubi-tubi. Mereka pun langsung melakukan pertarungan yang sangat mengerikan. Akhirnya si Elvis pun telah mokat dan semua keluarganya Parker telah datang untuk bisa meringkus seluruh para mafia, termasuk orang-orang yang telah merugikan di dalam kota ini. Kemudian mereka pun langsung menyusur seluruh tambang. Tiba-tiba saja ada sebuah tangga yang menuju ke atas. Ketika dibuka, mereka semua langsung tercengang. Grab the door. We're at the depot. Blank sekali, ternyata tambang tersebut ujungnya adalah masuk ke dalam gudang persenjataan militer. Dan mereka mendapatkan sebuah rencana di mana Parker pun meminta tolong kepada para militer tersebut untuk bisa diselamatkan karena dirinya telah ditembak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi dengan alasan untuk bisa mengejar si Jesse yang telah kabur dari tempat tersebut. Ketika ada kesempatan, maka si Parker pun langsung mencari si Jesse yang sedang kabur dari tempat ini. Dan tanpa ampun mereka semuanya langsung membekuk si Jesse untuk bisa melakukan pertanggungjawaban. Lalu tiba-tiba
How could you do it? Oh, tanpa diduga, ketika itu juga si Jesse malah membuka pin dari granat, sehingga dia mengatakan akan melakukan pertanggungjawaban. Tidak ada lagi tempat di dunia ini untuk dirinya. Dengan bujukan yang dilakukan oleh Parker untuk tidak bunuh diri, maka mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan yang sangat serius. Apalagi mereka berdua akan menuju ke jenjang pernikahan. Sungguh miris sekali. Tetapi dengan tekad yang sudah bulat, maka si Parker pun langsung didorong. Jesse langsung mokad. Dan sekali cinta yang berakhir mengerikan. Tetapi itu semua untuk mengamankan seluruh kota, sehingga sekarang tidak ada mafia apalagi berandal. Dan film pun berakhir. Change is already in the air with the county has. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang sungguh mengerikan sekali, di mana sekelompok orang ingin menguasai keuangan, tambang emas dan harta yang sangat banyak, tetapi harus bisa mengorbankan orang-orang yang tersayang, sehingga masalah pun menjadi rumit. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang ada di dunia ini, memang hidup ini sangatlah rumit, tetapi jangan dibuat rumit dengan orang-orang yang ada di sekitar. Slow, santai aja bro. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya bersama Kadia GC. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.